Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita coba bahas soal kompetensi teknis profesional guru bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal nomor 1. Menurut James, dalam Di Pojojo, tahun 1982, halaman 64, menyatakan bahwa seseorang ketika berbicara ingin menyampaikan gagasan pada pikiran dan perasaannya, maka orang tersebut adalah pemberi informasi. Informasi tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk sandi. Pada kita, bentuk sandi tersebut adalah bahasa Indonesia. Ia merupakan penyandi. Hasil perumusan itu merupakan A. Pernyataan atau pesan, B. Saluran, C. Simbol-simbol, D. Bunyi-bunyi, atau E. Penerima. Oke, jawabannya adalah A. Pernyataan atau pesan. Nah, untuk saluran ini apa? Saluran adalah media penyalur pesan, ya. Bisa berupa saluran udara atau gelombang. Kemudian simbol-simbol ini adalah bunyi yang keluar dari alat artikulator yang bersifat arbitrer atau menasuka dan disepakati secara konvensional. Contohnya, meja. Meja diartikan perkakas rumah yang mempunyai bidang datar sebagai daun mejanya dan berkaki sebagai penyangganya. Ini bersifat arbitrer, ya, menasuka. Kita sebut benda itu meja. Tapi kalau di Inggris, mereka sebutnya bukan meja, tetapi table. Begitu. Kemudian, untuk bunyi-bunyi, ini dihasilkan oleh alat ucap manusia, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Kemudian, untuk penerima, ini adalah pendengar yang menerima bunyi. Lanjut ke soal nomor 2. Kata depan seperti di, ke, dari adalah kata yang tidak memiliki acuan. Makna kata-kata yang tidak memiliki acuan disebut makna A. Referensial, B. Literal, C. Sekunder, D. Primer, atau E. Non-referensial. Oke. Kata yang tidak memiliki acuan adalah non-referensial. Ya, tidak memiliki referen atau acuan. Contohnya, semua preposisi, semua konjungsi, dan semua kata tugas, dia tidak memiliki acuan. Kemudian, untuk makna referensial ini adalah berkaitan langsung dengan sumber yang menjadi acuan. Contoh, air. Kata air ini mengacu pada cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Dia punya acuan. Kemudian, untuk makna literal ini berhubungan dengan makna harfiah atau makna lugas. Bisa juga makna leksikal. Ya. Kemudian untuk makna sekunder ini maksudnya baru dapat diidentifikasi oleh penutur bahasa ketika sudah dihubungkan dengan konteks. Ya, misalnya seluruh kata yang memiliki makna gramatikal, makna konotatif, dan makna figuratif itu baru dapat diidentifikasi oleh penutur bahasa jika sudah dihubungkan dengan konteks. Misalnya saja di kata figuratif, ya, kata buaya. Penyebutan kata buaya ini punya banyak makna, bergantung konteksnya. Ketika kita sebutkan lelaki, buaya itu suka mengajak banyak wanita. Nah, berarti kata buaya ini punya makna yang berbeda. Ya, bukan makna lugas, bukan makna kamus atau literal yang ada. Tetapi kata buaya sudah punya makna lain lagi. Kemudian untuk makna primer ini adalah makna-makna yang dapat diketahui tanpa bantuan konteks.
Ya, misalnya seluruh kata yang memiliki makna leksikal, makna denotatif, dan makna literal. Ini semuanya tidak butuh bantuan konteks. Itu dia untuk makna. Lanjut ke soal nomor 3. Cermatilah kalimat berikut. Susi ternyata siswa yang rajin. Inti kalimat tersebut adalah A. Rajin. B. Susi ternyata rajin. C. Susi rajin. D. Susi siswa rajin. Atau E. Siswa yang rajin. Oke, inti kalimat tersebut adalah ya, C. Susi rajin. Ya, karena kalimat inti ini sejatinya dapat terdiri dari subjek predikat, subjek predikat objek, atau subjek predikat pelengkap, ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mari kita simak penjelasan berikut. Contoh pertama misalnya, perempuan yang memakai baju polkadot sedang duduk di kursi taman. Inti kalimatnya apa? Perempuan duduk. Ya, subjek perempuan kita dapatkan dari sini. Perempuan yang memakai baju polkadot. Ini seluruhnya subjek. Dari subjek yang panjang ini, kita perlu cari subjek inti. Subjek inti dari frasa ini adalah perempuan. Kemudian, sedang duduk. Predikat ini mempunyai predikat inti. Predikat intinya apa? Yaitu duduk. Maka inti kalimat dari kalimat panjang ini adalah perempuan duduk. Begitu, karena keterangan tidak termasuk inti kalimat. Ya, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, pedagang yang berbaju coklat menjual roti canai. Inti kalimatnya apa? Pedagang menjual roti canai. Kenapa bisa pedagang menjual roti canai sebagai inti kalimat? Kenapa tidak pedagang menjual saja? Karena kata menjual ini adalah kata kerja aktif eka transitif, ya. Kata kerja aktif eka transitif ini dia butuh objek. Kalau tidak ada objek, maka kalimat tersebut tidak utuh. Ya. Jika kita tuliskan pedagang menjual saja, menjual apa? Ini kalimatnya belum utuh, maka kita butuh objek. Oleh karena itu, contoh kedua ini, inti kalimatnya adalah pedagang menjual roti canai. Lanjut ke contoh yang ketiga. Ini dia, perempuan berbaju hitam itu berteriak lantang. Inti kalimat dari kalimat tersebut adalah perempuan itu berteriak lantang. Kenapa kata lantang masih kita sematkan di sini? Kata lantang dia berkedudukan sebagai pelengkap. Kemudian kata berteriak yang berkedudukan sebagai predikat, dia adalah kata kerja aktif intransitif yang harus diikuti pelengkap. Maka inti kalimat di contoh ketiga adalah perempuan itu berteriak lantang. Itu dia tentang inti kalimat. Maka di nomor 3 ini, yang paling tepat inti kalimat adalah Susi rajin. Lanjut ke soal nomor 4. Berbicara merupakan kegiatan komunikasi lisan yang mengikutsertakan sebagian besar dari anggota tubuh kita. Menurut Dipojoyo, tahun 1982, komunikasi lisan merupakan A. Kegiatan orang dalam usaha menyampaikan pesan secara lisan kepada sekelompok atau khalayak. B. Kegiatan individu dalam usaha menyampaikan pesan secara lisan kepada individu lain. C. Kegiatan individu dalam usaha menyampaikan pesan secara lisan kepada sekelompok orang atau audien. D.
kegiatan orang dalam usaha menyampaikan pesan secara lisan kepada individu lain. Atau E. Kegiatan individu dalam usaha menyampaikan pesan secara lisan kepada individu lain dan sekelompok orang atau khalayak. Jawabannya adalah ya, yang E. Perlu diketahui juga bahwa kegiatan berbicara akan terjadi jika terpenuhinya 3 unsur, yaitu pembicara, pembicaraan atau pesan, dan lawan bicara. Kita lanjut ke soal nomor 5. Menulis merupakan kemampuan seseorang menuangkan ide, gagasan, atau gambaran yang ada di dalam pikiran manusia dalam bentuk karya tulis yang dapat dibaca, dipahami, dan dimengerti orang lain. MacArthur tahun 2007 halaman 2 menyatakan bahwa menulis adalah A. Sarana paling ampuh untuk menyampaikan gagasan dan emosi. B. Kemahiran menyusun gagasan, pikiran, argumen, dan menuangkannya dengan jelas. C. Mengungkapkan pikiran, masalah, gagasan, dan argumen ke dalam bahasa tulis. D. Keterampilan berbahasa untuk menyampaikan gagasan dan informasi. Atau E. Mencatat atau merekam, meyakinkan, melaporkan, atau memberitahukan, dan mempengaruhi. MacArthur menyatakan bahwa menulis adalah yang D. Keterampilan berbahasa untuk menyampaikan gagasan dan informasi. Untuk opsi A ini menurut Arya Dinata tahun 2009. Kemudian untuk opsi B ini adalah syarat agar maksud dan tujuan menulis dapat dicapai dengan baik. Lalu untuk opsi C, ini adalah simpulan pengertian menulis dari beberapa ahli. Sedangkan opsi E ini menurut Morrissey dalam Tarigan. Lanjut ke soal nomor 6. Cermati kalimat berikut. 1. Putri akan berangkat ke Aceh pada bulan Mei. 2. Penduduk desa itu didominasi oleh suku Jawa. 3. Lomba antar warga diselenggarakan untuk menyambut hari kemerdekaan. 4. Gunung Kidul mendapat julukan sebagai Bukit Seribu. 5. Pada hari Senin kami upacara bendera. Pemakaian huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat A. 5, B. 4, C. 1, D. 3, atau E. 2. Jawabannya adalah B. 4. Kalimat 1 yang salah adalah ini. Bulan Mei. Seharusnya ditulis bulan Mei dengan penulisan B pada bulan kecil, tidak kapital. Kemudian kalimat nomor 2, suku Jawa. Yang betul seperti ini. Suku S tidak ditulis kapital, sedangkan Jawa J-nya kapital. Kemudian kalimat ketiga salahnya di mana? Di sini. Hari kemerdekaan. Seharusnya seperti ini. Hari hanya tidak kapital. Yang kapital adalah K di kata kemerdekaan. Kemudian untuk nomor 5 yang salah adalah ini, hari Senin. Yang betul harusnya seperti ini. Hari tidak diawali dengan huruf kapital, melainkan Senin harus diawali dengan huruf kapital. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ada sebuah pola. Di antara keempat hal tersebut, faktor yang paling menentukan keberhasilan dalam menyimak adalah A. Semuanya, B. Media, C. Pembicara, D. Penyimak, atau E. Pesan. Jawabannya adalah D. Penyimak. Kenapa bisa demikian?
Efektivitas menyimak menurut Tarigan tahun 1991 bergantung pada beberapa faktor, yaitu pembicara yang pertama. Pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan, ide, informasi kepada para pendengar melalui bahasa lisan. Pembicara harus mempunyai tuntutan, yaitu penguasaan materi, berbahasa, percaya diri, berbicara sistematis, gaya bicara menarik, dan kontak dengan pendengar. Kemudian, faktor yang kedua adalah pesan. Pesan merupakan informasi yang hendak disampaikan oleh seseorang pembicara pada pendengarnya. Pesan yang baik harus memenuhi syarat-syarat, yaitu aktual, bermakna, dalam minat pendengar, sistematis, dan seimbang. Faktor yang ketiga adalah media atau situasi. Situasi dalam menyimak diartikan sebagai segala sesuatu yang menyertai peristiwa menyimak di luar pembicara, pembicaraan atau pesan, dan penyimak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses menyimak antara lain ruangan, waktu, ketenangan, dan peralatan atau media. Kemudian, faktor yang keempat menurut Tarigan adalah penyimak. Nah, orang yang mendengarkan dan memahami isi bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara dalam suatu peristiwa menyimak, itu dia yang dinamakan penyimak. Nah, penyimak ini merupakan faktor terpenting dan yang paling menentukan keefektifan dalam peristiwa menyimak. Itu dia, menurut Tarigan, faktor yang paling berpengaruh adalah penyimak. Lanjut ke soal nomor 8. Menyimak dalam konteks bahasa Indonesia bukan sekadar membedakan bunyi bahasa. Menyimak sebenarnya merupakan kegiatan A. Menganalisis, mensintesis, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan. B. Mendengarkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan. C. Menganalisis, mensintesis, memaknai, dan menginterpretasi pesan. D. Menganalisis, mensintesis, menyimpulkan, dan mengevaluasi pesan. Atau E. Mendengarkan, menganalisis, mensintesis, dan menginterpretasi pesan. Oke, menyimak sebenarnya merupakan kegiatan A. Menganalisis, mensintesis, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan. Ini silakan sahabat semua hafalkan ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Cermati beberapa kalimat berikut. 1. Sudah 2 hari Zahra menderita sakit gigi. 2. Ia sering menangis terseduh-seduh. 3. Kakak sudah memberikan obat sakit gigi. 4. Ternyata gigi Zahra banyak yang berlubang. Kalimat berobjek terdapat pada kalimat nomor A. 1 dan 3, B. 3 dan 4, C. 3 dan 2, D. 1 dan 4, atau E. 1 dan 2. Kalimat berobjek ada pada kalimat nomor A. 1 dan 3. Berikut analisisnya. Kalimat pertama, sudah 2 hari Zahra menderita sakit gigi. Sudah 2 hari berkedudukan sebagai keterangan, Zahra berkedudukan sebagai subjek, menderita berkedudukan sebagai predikat, sakit gigi berkedudukan sebagai objek. Oke. Predikat menderita, dia adalah verba aktif eka transitif yang membutuhkan objek. Karena kalau tidak ada objek, maka dia menjadi kalimat yang tidak utuh. Ya, sakit gigi, dia berkedudukan sebagai objek yang melengkapi predikat ini. Analisis yang kedua, ia sering menangis terseduh-seduh. Ia sebagai subjek sering menangis sebagai predikat, terseduh-seduh sebagai pelengkap. Kenapa terseduh-seduh ini sebagai pelengkap? Kita sudah mengetahui banyak sekali ciri pelengkap.
Ya, ciri pelengkap diantaranya pelengkap dapat diisi oleh verba atau adjektiva. Kemudian tidak dapat dijadikan bentuk pasif dan tidak dapat menjadi subjek. Nah, kata terseduh-seduh dia sebenarnya adalah verba ya atau kata kerja. Dia merupakan pelengkap kedudukannya dalam kalimat ini. Kemudian, kalimat yang ketiga, kakak sudah memberikan obat sakit gigi. Kakak sebagai subjek sudah memberikan sebagai predikat, obat sakit gigi sebagai objek. Oke, dalam kalimat ini, kata memberikan, verba memberikan, ini juga verba aktif eka transitif. Ya, dia membutuhkan objek. Karena kalau tidak ada objek, maka kalimat ini tidak utuh. Kakak sudah memberikan. Memberikan apa? Nah, kita butuh objek. Obat sakit gigi. Itu dia. Analisis yang keempat. Ternyata gigi Zahra banyak yang berlubang. Ternyata berkedudukan sebagai keterangan. Gigi Zahra, subjek, banyak yang berlubang, predikat. Nah, kata ternyata dia sebenarnya adalah verba. Ya, namun verba ini berfungsi sebagai keterangan. Begitu. Itu dia analisisnya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Cermatilah beberapa kalimat berikut. Sigit baru membeli drone di toko Kurnia. Perjudian dan penyakit busung lapar telah hilang dari desa kami. Ratusan universitas akan mengikuti lomba dan penelitian di Bali. Mobil baru itu menabrak pohon mangga di Jalan AM Sangaji. Pertanyaannya adalah kalimat yang mengandung dua klausa, yaitu A. 3 dan 2, B. 1 dan 4, C. 3 dan 4, D. 1 dan 2, atau E. 1 dan 3. Oke, jawabannya adalah ya, yang A. 3 dan 2. Berikut analisisnya. Kalimat 2, perjudian dan penyakit busung lapar telah hilang dari desa kami. Ada dua klausa. Klausa 1, perjudian telah hilang dari desa kami. Klausa 2, penyakit busung lapar telah hilang dari desa kami. Ya, kalimat ini dihubungkan dengan konjungsi dan yang dapat kita pecah menjadi dua klausa. Kemudian, analisis yang kedua, kalimat 3, ratusan universitas akan mengikuti lomba dan penelitian di Bali. Ada konjungsi dan di sini. Maka kita dapat pisahkan dua klausa dalam kalimat tersebut. Klausa pertama, ratusan universitas akan mengikuti lomba di Bali. Klausa kedua, ratusan universitas akan mengikuti penelitian di Bali. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan, silakan sahabat semua sampaikan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat semua yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share pada teman-teman yang lain. Semoga teman-teman semua dapat berhasil menjadi ASN tahun ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.